Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Irma Febrilia dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini aku akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengembangan Organisasi dengan Bapak Iip Permana, SDMP, yaitu tentang pendekatan dasar intervensi, intervensi struktural, dan intervensi kultural dalam pengembangan organisasi. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih itu intervensi? Jadi, intervensi ini dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Intervensi ini juga berarti keikutsertaan klien dan konsultan yang mana bersama-sama untuk merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa, yang juga merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Selanjutnya, intervensi menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Werner Weber, intervensi itu adalah sebagai suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pengembangan organisasi. Yang kedua, menurut Mukijat, istilah intervensi ini merujuk kepada serangkaian kegiatan programatik terencana yang di dalamnya klien dan konsultan itu mengambil bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. Yang ketiga, menurut C. Aquiris, intervensi adalah merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir, berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Yang selanjutnya yaitu pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Jadi terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu intervensi struktural, yang mana berfokus pada tingkat organisasi. Yang kedua yaitu intervensi teknikal, yang berfokus pada teknik pekerjaannya. Dan yang ketiga yaitu intervensi yang berfokus pada manusia. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu intervensi struktural. Dengan menggunakan intervensi struktural ini, terdapat 3 hasil yang dapat dipetik. Yang pertama yaitu berstrukturisasi atau berorganisasi, yang kedua yaitu sistem imbalan baru, dan yang ketiga perubahan kultur organisasi. Yang kedua yaitu intervensi teknikal. Penggunaan intervensi ini ialah perubahan pekerjaan secara vertikal, yang mana teknik penerapannya yang pertama, pembagian tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan satu orang. Yang kedua, penciptaan suatu pekerjaan yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seseorang karyawan terwujud menjadi suatu yang dapat diidentifikasi, serta merupakan suatu yang bermakna. Yang ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Yang keempat, pengembangan pekerjaan secara vertikal. Dan yang kelima, membuka saluran umpan balik, akan memungkinkan seseorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kliennya. Yang ketiga yaitu intervensi yang berfokus pada manusia. Pendekatan pengembangan organisasi menekankan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu pelatihan kepekaan, yang kedua umpan balik melalui survei, yang ketiga konsultan proses, yang keempat pembinaan tim, dan yang kelima pembinaan kerja sama antar kelompok. Intervensi pengembangan organisasi dilakukan setelah konsultan melakukan diagnosa. Jadi, diagnosa ini merupakan suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah organisasi. Menurut Sonang Siagian, diagnosa ini merupakan suatu pendekatan yang sistematik terhadap pemahaman dan uraian kondisi organisasi sekarang. Proses diagnosa ini meliputi pengumpulan informasi atau data, menganalisis informasi, membuat kesimpulan untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Kriteria intervensi yang efektif, pertama yaitu dengan informasi yang benar dan bermanfaat, yang kedua dengan kebebasan memilih, dan yang ketiga dengan keterikatan ke dalam. Perencanaan intervensi. Kesiapan klien untuk melakukan perubahan bisa dilihat ketika mengumpulkan data, waktu wawancara, ataupun ketika klien mengisi daftar pertanyaan dalam kuesioner, kita bisa menangkap gejala kesiapan ini. Yang kedua, kepastian bahwa perubahan tersebut masih dalam batasan kekuasaan dan kewenangan organisasi. Dan yang ketiga, kesiapan sumber-sumber internal untuk memanage, memonitor, dan memelihara proses perubahan. Dalam praktek pembinaan organisasi pada
tahap perencanaan intervensi ini, tugas konsultan antara lain, yang pertama, menguji kesiapan klien, yang kedua, meyakinkan bahwa perubahan itu tetap bersumber pada kekuasaan organisasi, dan yang ketiga, membantu mengatur sumber-sumber internal untuk mendukung dan memelihara perubahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.